Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, Praktikum Ekowisata, akan memaparkan materi atau menjelaskan materi terkait tentang potensi objek dan daya dukung kawasan objek wisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, next. Pada kesempatan kali ini, untuk dari kelompok 5 sendiri, di sini ada anggota kelompok di mana ada Vinanda Arum, selanjutnya ada Fitria Tantri Pinanggi, kemudian Rizkyla Juarti, Nur Ahmad Fadli, Desta Aktapiani, Dede Ardian, dan Galina Febiani. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas terkait jurnal yang berjudul Potensi Objek dan Daya Dukung Kawasan Objek Wisata Goa Huang di Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, next. Dengan pokok bahasan, yang pertama di sini ada pendahuluan, kemudian yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, next. Oke, pada pendahuluan ini akan dijelaskan oleh saudara atau saudari Vinanda Arum. Pada Vinanda Arum dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan keindahan alam yang ditunjang dengan adanya keanekaragaman budaya, flora dan fauna, dan landscape yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Maluku Tenggara memiliki potensi fauna tipe ekosistem. Semua ini dapat menjadi daya tarik wisata yang tinggi, salah satunya Gua Huang yang terletak di Desa Lutfuan. Next. Daya tarik yang diberikan menimbulkan sensasi tersendiri bagi para wisatawan yang menikmatinya, sehingga tidak menutup kemungkinan pariwisata gua memiliki resiko kerusakan lingkungan gua sendiri apabila jika tidak dikelola dengan baik. Penilaian daya dukung kawasan merupakan salah satu tindakan penting guna mendukung pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan dengan memperhatikan daya dukung dapat meminimalisasi dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vinanda Arum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Ahmad Fadli. Kepada Fadli dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih terhadap moderator. Pada bagian berikutnya ini merupakan metode penelitian. Boleh di next? Jadi, pada bagian ini merupakan waktu dan tempat pelaksanaan dalam penelitian tersebut, di mana waktu penelitian dilakukan pada bulan September tahun 2019, serta tempat penelitian ini dilaksanakan di objek wisata Gua Huang, Desa Letupan, Kecamatan Soan, Karbai, Kabupaten Maluku Tenggara. Di next. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu kamera, selanjutnya laptop, alat tulis, selanjutnya GPS, serta bahan yang digunakan itu merupakan lembaran pertanyaan atau konsumen atau kuesioner yang diberikan kepada masyarakat. Dan jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini itu ada dua. Yang pertama itu ada data primer. Data primer ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan data berikut merupakan data berikutnya yaitu data sekunder, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Boleh di next. Dan berikutnya merupakan analisis objek dari daya dukung pariwisata atau ODTW, di mana komponen aspek yang digunakan dalam kasus ini daya tariknya yaitu daya tarik, aksesibilitas, kondisi lingkungan sosial ekonomi, akomodasi serta sarana dan prasarana penunjang, dan menggunakan rumus sebagai berikut yaitu S sama dengan N dikali B.
Kemudian yang berikutnya itu adalah analisis daya dukung fisik atau physical carrying atau kapasitif atau PCC. Di mana perhitungan daya dukung fisik ini dilakukan untuk mengetahui jumlah maksimal wisatawan secara fisik sehingga akan diketahui ambang batas jumlah maksimum wisatawan per rotasi dalam kunjungannya. Di mana menggunakan rumus PCC sama dengan A dikali 1 per B dikali RF. Dan berikut boleh di next. Baik, terima kasih terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik, terima kasih kepada Nur Ahmad Fadli yang sudah menjelaskan. Kemudian akan dijelaskan selanjutnya yaitu dari Tantri Pinanggi. Kepada Tantri, persilahkan. Baik, sepertinya Saudari Tantri terkendala sinyal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Galina. Kepada Galina, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Tolong di next. Yang pertama ada potensi daya tarik objek wisata Gua Huang. Jenis flora dan fauna yang ada memberikan daya tarik tersendiri dari objek wisata gua ini yang membuat pemandangan di sekitar gua ini memberi kesan alami ketika dikunjungi pengunjung. Sedangkan jenis fauna yang ada membuat suasana di objek wisata ini lebih menarik dan terkesan lebih tenang dikarenakan pengunjung dapat melihat satwa burung dan dapat mendengarkan kicauan-kicauan burung. Next. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian objek dan daya dukung objek wisata alam. Yang pertama yaitu daya tarik wisata. Daya tarik objek wisata Gua Huang ini tergolong dalam daya tarik wisata alam karena meliputi pemandangan alam daratan, pemandangan alam lautan, pantai, iklim, dan cuaca. Dari hasil pengamatan langsung serta wawancara dengan pengunjung, berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap objek wisata Gua Huang sebagai lokasi penilaian, maka hasil penilaian daya tarik wisatanya sebesar 410 dengan persentase 68,33% yang menunjukkan bahwa objek wisata Gua Huang memiliki daya tarik yang sedang. Next. Selanjutnya itu daya tarik wisata.
Yang pertama ada keunikan dan kelengkapan, yang kedua keaslian, kemudian keindahan atau keragaman, keutuhan tata lingkungan, dan kepekaan. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Faktor-faktor yang ada pada aksesibilitas ini dapat membantu mempermudah pengunjung untuk bepergian dari tempat tinggal pengunjung ke lokasi objek wisata yang akan dikunjungi. Faktor jarak dikatakan berpengaruh terhadap aksesibilitas dengan tingkat yang beragam, mulai dari tinggi sampai rendah. Jika waktu tempuh semakin cepat, maka aksesibilitas tinggi dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian kriteria aksesibilitas, maka objek wisata Gua Huang memiliki potensi yang baik karena memiliki nilai sebesar 525 dan persentase 87,5%. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Galina yang sudah menjelaskan. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Lajuardi. Kepada Rizky Lajuardi, persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi lingkungan sosial ekonomi. Penilaian kriteria kondisi lingkungan sosial ekonomi sangat diperlukan untuk mendukung potensi pasar wisata alam. Yang kedua, hal ini dapat dibantu penilaian kriteria ini sehingga dapat mendorong masyarakat lokal dalam artian masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan objek wisata tersebut untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian, penilaian kriteria kondisi lingkungan sosial ekonomi objek wisata Gua Huang untuk tata ruang lahan wilayah objek sudah ada dan sesuai karena objek wisata ini memang sudah ada sejak lama dan letaknya sesuai karena objek ini dikelilingi hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, mendapatkan nilai 30. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian akomodasi. Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang berpergian. Kemudian adanya akomodasi pada suatu objek wisata sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dapat menambah daya tarik objek wisata, ada melalui kepuasan para wisatawan dalam mengunjungi objek wisata tersebut. Selain itu, hal ini akan membawa dampak yang baik. Kemudian, akomodasi dengan radius 15 km dari objek wisata Gua Hang, tepatnya di Langgur terdapat penginapan dan hotel dengan jumlah kamar lebih dari 100 buah dan mendapatkan nilai 30. Next, sarana dan prasarana. Banyak para wisatawan di zaman sekarang ini selalu mempertimbangkan sarana dan prasarana di tempat wisata yang ingin dikunjunginya sebagai tempat berlibur. Prasarana seperti jalan, areal parkir, jembatan, dermaga atau pelabuhan, jaringan air minum, jaringan telepon. Sedangkan sarana penunjang seperti gazebo, kamar mandi, dan tempat sampah. Prasarana dan sarana penunjang yang ada pada objek wisata ini masuk dalam kategori baik karena mendapatkan nilai sebesar 150 dengan persentase 83,33%. Dengan tersedianya sarana prasarana diharapkan dapat membuat pengunjung nyaman untuk melakukan aktivitas wisata dan berkeinginan untuk berkunjung kembali. Baik, terima kasih kepada Rizky Lajuardi yang sudah menjelaskan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Desta Abdirtiani. Kepada Desta, silakan. Baik, terima kasih moderator. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, potensi daya tarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung adalah panorama sekitar goa yang masih terkesan alami dan memiliki keragaman jenis pohon dan satwa, juga ditunjang dengan interior goa dalam bentuk
stalatit, dan stalamit. Yang kedua, daya dukung fisik kawasan objek wisata gua dalam menampung pengunjung berkisaran 110 orang per hari. Batas daya dukung tersebut belum melampaui batas daya dukung kawasan jika dihubungkan dengan jumlah kunjungan per hari yang hanya sekitar 20-30 pengunjung. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desta Oktaviani yang sudah menjelaskan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Tantri Pinanggi. Kepada Tantri dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Next. Kelebihan dari jurnal ini yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap. Kemudian penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang selanjutnya kata yang digunakan bersifat baku dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya juga ada kekurangannya, yaitu terdapat data kuantitatif yang tidak disertai diagram, serta abstrak yang hanya menggunakan satu bahasa. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tantri Pinanggi. Baiklah, sekian pembahasan mengenai jurnal tersebut. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.